Ada? Waalaikumsalam, Mbak Fajri. Suara saya kedengaran? Terdengar baik Oke, sekali, baik. Sada. Oke, saya rasa semua Oke, sudah tidak baik. sabar. Terima kasih. Silakan, Kenapa, kami Mbak? persilakan. Kami persilakan, Oh, iya. silakan, Sada. Baik, terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil, amin ya rabbal alamin. Yang sangat kami hormati, Ustadz Irfan, ya, Ustadz Aziz, Ustadzah Harini Aulia, dan juga Ustadz Diki, serta seluruh teman-teman dari Santri Mengglobal yang sangat luar biasa. Saya merasa sangat ini ya, senang sekali bisa berkumpul dengan teman-teman dari berbagai macam ini yang memiliki latar belakang berbeda-beda, sehingga saya mendapatkan insight baru berkaitan dengan filosofi sholat ini. Tapi sebenarnya ini saya sebelum mengisi ini saya sudah tanya ke teman saya, Amin ya, ini ada bukunya ada ya? Saya kepo sebenarnya, pengen baca bukunya langsung, tapi karena tidak ada, it's okay. Semoga apa yang saya sampaikan tidak mengulang apa yang ada di dalam buku ya. Karena saya diminta untuk mengisi berkaitan dengan sholat perspektif hadis, maka hadis dan juga Al-Quran, serta nanti mungkin ada sedikit pengalaman yang mungkin pernah dialami ya berkaitan dengan sholat ini. Pertama adalah berkaitan dengan filosofi sholat itu sendiri. Beberapa waktu lalu saya membaca kitabnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ya, berkaitan dengan Asrorus Sholah. Jadi ada kitab namanya Asrorus Sholah atau rahasia-rahasia dari sholat itu sendiri. Ketika saya membaca kitab itu, ini sebenarnya masih relate berkaitan dengan kajian yang pernah saya ikuti dengan Buya Dr. Ar-Razi Hashim beberapa waktu lalu ketika mengkaji kitab Awariful Ma'arif ya, beliau menceritakan tentang fadilah atau keutamaan dari Al-Fatihah itu sendiri. Nah, itu di kitab itu jelaskan mulai dari makna sholat itu, kemudian gerakan-gerakan di dalam sholat, dan juga komunikasi yang terjadi antara seorang abd dengan Tuhannya ketika sholat. Nah, pertama adalah berkaitan dengan ketika kita melaksanakan Fatihah ya. Yang paling utama itu adalah ketika kita melaksanakan Fatihah. Nah, di situ Imam Ibnu Qayyim itu membedah apa yang terjadi ketika kita melaksanakan membaca Fatihah. Kenapa kok ketika kita membaca Fatihah itu sangat dianjurkan untuk tidak terburu-buru ya ketika kita membaca Fatihah. Artinya tidak Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, dan seterusnya. Itu ada jeda sedikit yang harus kita pisah antar satu ayat dengan ayat yang lainnya. Nah, kenapa demikian? Nah, di sini Imam Ibnu Qayyim itu menjelaskan memang terjadi benar-benar terjadi komunikasi antara abd dengan Tuhan ketika kita memang membaca Fatihah itu. Beliau memaparkan masing-masing satu ayat per ayat dari surah Al-Fatihah. Misalnya ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ketika kita berhenti sejenak, sejatinya Allah itu mengucapkan hamadani abdi. Jadi kan kita mengucapkan segala puji bagi Tuhan semesta alam. Nah, ini Allah kemudian mengumumkan kepada para penduduk langit bahwa abadku yang bernama misalnya Mbak Fajri, dia adalah sedang memujiku. Nah, Allah membanggakan karena ada seorang hambanya yang telah memujinya. Nah, maka itulah kenapa kok kemudian jangan terlalu terburu-buru ketika kita membaca Fatihah, begitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ketika kita mengucapkan Ar-Rahmanir-Rahim misalnya. Nah, kemudian Allah juga mengatakan ketika kita sudah selesai Ar-Rahmanir-Rahim, Allah mengucapkan apa yang disampaikan Allah saat itu adalah asna alayya abdi. Jadi abadku, yaitu hambaku, dia telah memberikan pujian kepadaku. Ya. Kemudian ketika kita mengucapkan Maliki Yaumiddin misalnya, apa yang dituliskan oleh Imam Ibnu Qayyim saat itu adalah majjadani abdi. Abadku atau hambaku telah memuliakanku. Nah, ini bentuk pengumuman yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Tuhan kepada seluruh penduduk langit. Jadi, adakah hal yang lebih menarik daripada ketika Tuhan kita itu kemudian mengumumkan bahwa kita itu memujinya gitu loh. Nah, suatu ketika ada seorang sahabat ya, saat itu ya ini siapa namanya? Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah itu salah satu kemuliaan atau kelebihan Sayyidah Khadijah. Itu kan ketika beliau mendapatkan salam langsung dari malaikat Jibril
dan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ketika Sayyidah Khadijah mendengarkan salam itu, bagaimana terharunya Sayyidah Khadijah karena mendapatkan langsung dari Tuhan semesta alam. Pun demikian, coba kita membayangkan bahwa ketika kita membaca Fatihah, Tuhan kita mengumumkan bahwa kita telah memujinya. Nah, kemudian ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nah, apa yang disampaikan oleh Allah kepada para penduduk langit saat itu adalah hadza baini wa baina 'abdi. Ini adalah terjadi di antara aku dan antara hambaku. Di mana antara seorang hamba itu merasa butuh kepada Tuhannya, dan juga Tuhannya merasa bangga karena hambanya itu menganggap dan juga meminta tolong kepada Tuhannya. Jadi ada semacam, ya bukan simbiosis mutualisme, tidak. Artinya bahwa Allah itu sama sekali memang tidak butuh kita sembah, iya. Tapi Allah akan bangga ketika kita memang merasa dekat dan membutuhkannya. Nah itu, jadi kita resapi ketika kita membaca Fatihah itu dengan pelan-pelan. Kemudian ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, apa yang disampaikan oleh Tuhan saat itu adalah seolah-olah Tuhan menyampaikan hadza li 'abdi wa li 'abdi maqala. Ini adalah ucapan Tuhan, ucapkan hambaku wa li 'abdi, dan yang dimiliki oleh hambaku maqala, apa yang dia ucapkan. Jadi memang kita butuh kepada Tuhan, dan Allah kemudian mengijabahi atau menjawab seruan kita ketika kita melakukan atau membaca surah Fatihah tersebut. Dan di akhir kita akan membaca amin gitu. Nah, apa yang disampaikan oleh Tuhan, ya, astajibu da'watak. Aku mengabulkan apa permohonanmu. Nah, ini kan suatu hal yang sangat luar biasa, di mana kita benar-benar melakukan komunikasi antara diri kita dengan Tuhan kita secara langsung ketika sholat. Maka perlu kiranya ketika sholat, ya kita resapi, kemudian kita laksanakan dengan baik, ya, meskipun dalam waktu tertentu memang kita butuh untuk cepat, iya. Tapi pada momen-momen tertentu sepertinya kita butuh untuk kemudian meluangkan waktu untuk bisa meresapi sholat kita itu dengan baik. Nah, kemudian di dalam salah satu hadis Rasulullah SAW, jadi ada seorang sahabat yang bernama Ibnu Mas'ud itu pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ya ayul amali afdol, apa amal perbuatan yang paling utama? Kemudian Nabi mengatakan as-salatu ala waqtiha, yaitu sholat pada waktunya. Nah, sebenarnya kenapa sih kok kita kemudian sangat dianjurkan untuk sholat tepat waktu, tidak mengulur-ulur? Ini sebenarnya pernah kita rasakan semua, mungkin ketika kita di pesantren, ya, di mana benar-benar tertib waktu sholat. Mohon maaf ini karena saya ada di tempat agak terbuka. Waktu sholat, kemudian waktu belajar, kemudian waktu makan. Sejatinya sholat itu mengajarkan kita berkaitan dengan kedisiplinan. Nah, ketika kita as-sholatu ala waqtiha, benar-benar mengikuti apa yang disabdakan oleh Rasul, oh waktunya sholat, sholat. Kemudian setelah itu, secara otomatis pasti kita akan merasakan bahwa kita tergerak untuk melakukan hal-hal baik yang lainnya, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Ustadzah Muharini Aulia, bahwa sholat itu ya memang bisa untuk meredam stres, kan gitu. Nah, di mana tadi ketika Ustadz Aziz menyampaikan butuh jeda, kita butuh jeda untuk merefleks, membuat rileks diri kita dari berbagai macam aktivitas. Kemudian ada satu hadis juga dari sahabat Abu Hurairah, ya, dalam kitab Sahih Bukhari, ceritakan berkaitan dengan perumpamaan sholat. Sebenarnya sholat itu seperti apa sih? Nah, akhirnya kemudian Nabi menjawab bahwa ketika ada sungai, gitu ya. Ketika ada sungai, kemudian kamu mandi dari sungai itu 5 kali sehari, apakah kemudian badan kamu bersih? Gitu. Nah, kemudian sahabat ini, Nabi ketika bertanya, apakah badan kamu bersih ketika kamu mandi dalam satu hari itu 5 kali? Kemudian sahabat menjawab, iya. Akhirnya Nabi mengatakan bagaimana? Begitulah sholat. Ketika kamu sholat dalam satu hari itu 5 kali, maka sejatinya as-sholatu tamhu 'alal khotoya, gitu ya. Jadi sholatmu itu, sholatmu itu akan bisa menghapuskan dosa-dosa kecilmu itu. Nah, maka kalau kita di dalam Al-Quran kan innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar,
bahwa sesungguhnya sholat itu bisa mencegah kita dari perbuatan-perbuatan yang buruk dan juga perbuatan-perbuatan yang mungkar ya, keji. Pasti kita akan bertanya, kok masih banyak orang sholat melakukan kemaksiatan? Itu selalu pertanyaan itu terjadi begitu ya. Menarik kemarin ketika kajian Awariful Ma'arif itu ya, bahwa di dalam diri manusia itu ada ruh ya. Ruh ini sudah diciptakan oleh Tuhan kita jauh sebelum alam raya ini ada. Ketika kita dikumpulkan oleh Allah dan Allah kemudian mengatakan alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Itu kan ruh kita. Nah, yang perlu kita pahami adalah bahwa ruh kita itu sama sekali la yamilu ilal fasya wal munkar gitu ya. Roh kita itu sama sekali tidak memiliki keinginan untuk melakukan keburukan, tidak memiliki keinginan untuk melakukan sifat-sifat kekejian yang lainnya. Tapi ingat, di dalam diri kita ada nafsu. Nah, maka ketika ruh kita itu terlatih untuk melakukan kebaikan terus-menerus, maka dia seolah-olah berperang antara nafsu dengan ruh kita ini terus berperang. Mana yang akan memenangkan pertarungan antara nafsu kita dengan ruh itu? Nah, ketika ruh kita terlatih melakukan kebaikan terus-menerus, disitulah maka kita akan bisa mengalahkan nafsu itu. Maka jangan kaget kalau meskipun banyak orang sholat, kemudian dia masih melakukan kemaksiatan, karena itu tadi, karena nafsunya masih terkalahkan, karena ruhnya ya, yang dimana ruh itu selalu mendorong untuk melakukan kebaikan, tapi nafsunya terus untuk mendorong untuk melakukan kemaksiatan. Dan satu lagi yang penting saya sampaikan adalah bacaan Fatihah di dalam sholat. Ketika kita mengucapkan amin, kemudian Tuhan menjawab astajibu da'watak gitu ya. Ini kemudian oleh para kemarin ketika saya ngaji itu disampaikan oleh Ustaz Rozi bahwa maharnya doa itu adalah Fatihah gitu. Maka ketika kita berdoa sebelum dan juga sebelum berdoa ataupun setelah berdoa, seyogianya kita membacakan Fatihah sebagai mahar atas ijabatut dakwah itu tadi. Mahar supaya doa kita itu cepat tersampaikan. Kalau menurut Syekh Hisam Kamil beberapa waktu lalu ketika ngaji di Zawiyah Raudhah, dia menyampaikan ada dua hal yang bisa membuat doa kita itu mudah terijabah. Di antaranya adalah satu, Fatihah itu sendiri. Yang kedua adalah sholawat. Di mana beliau menyampaikan begini, kullul amali bainar raddi wal qabuli illa sholata 'alan nabi. Ya. Bahwa setiap amal perbuatan itu antara diterima atau tidak diterima kecuali satu, yaitu as-sholatu 'alan nabi, yaitu bersolawat kepada Nabi. Dan solawat itu kemudian diibaratkan sebagai sayap burung ya, sayap burung. Kalau sebelum doa itu kita awali dengan solawat, dan setelah doa kita awali dengan solawat, maka burung itu bisa terbang karena ada dua sayapnya sempurna. Tapi kalau tidak demikian, maka pincang. Akhirnya akan susah untuk tersampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ada waktu? Sedikit lagi ya. Terakhir adalah bahwa ada tafsir menarik ya, berkaitan dengan innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar itu tadi. Yang masih menjadi pertanyaan itu, apakah memang setiap sholat itu kemudian bisa mencegah kepada kemungkaran dan juga perbuatan keji? Imam Fakhrul Razi itu memberikan tafsir yang berbeda terhadap al-fahsya wal munkar itu sendiri. Selain tadi pembahasan tentang ruh dan juga tentang nafsu ya, beliau menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan fahsya wal munkar itu adalah at-ta'til wal isyraq. Jadi apa itu ta'til? Adalah huwa ingkar wujudillah, bahwa sholat itu bisa mencegah kita untuk tidak sampai ya mengingkari wujudnya Allah, sehingga mencegah kita untuk kemudian memikirkan bahwa Allah tidak ada. Mana sih Allah itu? Allah kok nggak ada dan lain sebagainya. Itu dengan sholat sebenarnya melatih diri kita untuk mengakui wujudnya Allah. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah al-isyraq, mencegah kepada kemusyrikan. Apa itu? Itsbatu uluhiyati li ghairillah. Jadi menganggap bahwa ada kekuatan selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka
ketika kita merasakan gelombang-gelombang sholat di dalam diri kita, ya, kekhusyuan sholat, ya, maka dari situlah kita akan belajar bahwa Allah itu memang ada dan kita akan merasakan wujudnya. Mungkin sedikit pengalaman ini ya, saya tidak merasakan sendiri, tapi saya menemani orang yang memang pernah dalam masalah, ya, dia lama tidak melaksanakan sholat, bahkan dia melakukan banyak hal yang mungkin terbilang sangat fatal gitu. Tiba-tiba perempuan orang tersebut datang kepada saya. Ini sebenarnya wasilah karena ada yang menghubungkan gitu ya. Kemudian saya tanya, kenapa kok dia punya masalah yang sangat besar gitu ya dengan pasangannya saat itu, pacar sebenarnya ya, bukan pasangan halal, bukan pacar gitu. Nah, akhirnya kemudian saya tanya, saya dampingi dia dalam beberapa waktu ya, sekitar 2 bulanan lah. Pertama saya minta untuk perbaikilah sholat gitu ya. Dia memang ngaku bahwasannya dia sama sekali jarang sholat karena memang dia kerja di satu perusahaan dan itu perusahaan internasional gitu ya, bahwa waktu untuk sholat itu sangat terbatas dan dia sering melaksanakan meeting yang kemudian memotong waktu sholat. Nah, akhirnya saya mengarahkan sebisa mungkin untuk tidak meninggalkan gitu. 1-2 hari dia lapor, kemudian seminggu, kemudian 2 minggu, yang intens 2 minggu ya. Setelah itu jarang, tapi dia melaporkan progres dia. Nah, apa yang dia rasakan adalah bahwa setelah dia melaksanakan, ya setidaknya dengan sholat itu sendiri, dia kemudian merasakan semacam dia tergerak untuk kemudian bisa melaksanakan hal-hal baik lainnya. Yang sebelumnya dia itu, ini pengakuan yang bersangkutan ya, yang sebelumnya dia itu ketika pulang kemudian dia sama sekali tidak menyapa orang tuanya, bahkan sempat bertengkar dengan orang tuanya karena memang tidak direstui ya. Nah, ketika dia sholat itu, ya ini mungkin bedanya sholat kita dengan sholat orang yang setelah mengalami masalah gitu. Nah, dia merasakan bahwa, oh saya itu Mbak, ketika saya selesai sholat, kemudian saya melaksanakan apa yang Mbak lakukan, sehingga saya kok sering teringat orang tua saya. Akhirnya setelah 2 bulan dia mengalami masa-masa itu, dia kemudian minta maaf kepada orang tuanya, dan kemudian dia baikan dengan orang tuanya, dan dia mampu untuk melepas pacarnya itu yang membawa dia ke arah yang kurang baik itu. Ya mungkin singkat cerita seperti itu ya. Ala kulihal, salah satu yang dia rasakan adalah berkat bahwa dia kembali kepada masa di mana dia mendawamkan sholatnya. Mungkin itu saja dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bisa membawa insight baru dan juga membawa ilmu baru bagi teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Iza. Saya geser ke Ustazah Iza. Seberapa penting nggak sih Ustazah memahami atau mengetahui makna dari bacaan-bacaan sholat? Baik, terima kasih Mbak Fajri. Ya, untuk memahami makna bacaan-bacaan sholat ya, bagi orang yang memiliki waktu untuk memahami ya penting-penting saja ya. Sangat penting kalau misalnya memang kita ingin memahami itu. Tapi kan kita melihat bahwa tidak semua orang kemudian memiliki kemampuan untuk memang concernnya di bidang itu gitu. Jadi kita tidak bisa memaksakan itu. Itulah kenapa kok dia tidak masuk ke dalam rukun sholat ataupun syarat sah sholat ya. Tidak. Sehingga esensi dari sholat itu sendiri adalah bagaimana kita bisa melaksanakan sholat itu dengan baik, dan kemudian bisa kita kalaupun misalnya memang memiliki waktu untuk mempelajari maknanya, silahkan dipelajari, dan itu setidaknya bisa membantu kita untuk meresapi bacaan-bacaan sholat. Nah, tentunya khusyuk itu bukan, makna khusyuk itu sendiri begini, makna khusyuk itu bukan kemudian kita meresapi makna dari kata per kata dari bacaan sholat, tidak ya. Itu yang saya dapatkan ketika belajar tasawuf ya, bahwa khusyuk sendiri bukanlah ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim kemudian hati kita memaknai dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bukan itu. Tapi kita melaksanakan sholat itu dengan baik ya. Kalau
kita melihat makna ihsan itu sendiri kan anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Salah satu wujud dari ihsan ya itu adalah ketika kita menyembah Allah ka'annaka tarahu, seolah-olah Allah melihatmu, mengawasimu. Nah, ketika kita merasa bahwa diawasi oleh Allah, tentunya ketika kita sholat, kita akan melaksanakan itu dengan baik. Karena kita merasa bahwa kita diawasi. Ya, sebagaimana ketika kita di hadapan kepala sekolah kita atau di hadapan pimpinan kita. Ketika kita di hadapan pimpinan kita, tentunya kita akan sangat menjaga attitude kita. Ya, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ka'annaka tarahu, maaf. Ka'annaka tarahu, seolah-olah kita itu memang melihat ada sosok Tuhan di hadapan kita gitu ya. Fa illam takun tarahu, ketika kita memang tidak bisa melihat Allah ya, maka kita harus yakin bahwasanya Allah selalu mengawasi kita. Nah, ibarat kata begini tadi yang saya gambarkan bahwa ketika kita sholat, tentunya kita harus yakin bahwa segala gerak-gerik kita itu diawasi oleh Tuhan. Kalau kita merasa seperti itu, baik dalam keadaan kita itu sholat sendiri atau kita dalam keadaan sholat itu bareng-bareng ya. Kalau bareng-bareng tentunya kita merasa ya ada yang melihat kita, jadi kita akan malu kalau kita sholatnya jungkat-jungkit itu kan kita akan malu. Tapi sekali lagi esensi dari sholat itu sendiri adalah bukan ketika kita memaknai satu perkata dari sholat itu, melainkan kita melaksanakan pada setiap gerakan itu kita laksanakan dengan baik dan juga tumaknina. Dan perlu kita pahami juga bahwa saya kira saya sendiri juga belum bisa melaksanakan sholat itu dengan khusyuk maksimal itu belum ya. Nah, mungkin itu rahasia kenapa kok khusyuk itu bukan masuk dalam tataran rukun. Andai khusyuk itu masuk dalam tataran rukun, bisa jadi sholat kita semua itu tidak bisa nggak diterima ya. Itu akan berat. Itulah kenapa kok kemudian ada niat di dalam sholat. Nah, maka ini kalau kita bicara kepada santri semuanya, ini di hadapan kita adalah semuanya santri, sangat perlu untuk memahami makna bacaan dari setiap sholat itu sangat perlu. Tapi ketika kita berbicara di hadapan orang awam, ya tentunya kita tidak bisa memasak itu. Mereka dengan sholat saja itu suatu hal yang harus kita apresiasi kepada mereka ya. Dan begini Mbak ya, adanya niat di awal itu adalah sebagai gerbang untuk kita untuk benar-benar menyiapkan keadaan di mana dari keadaan yang awalnya itu tidak sholat kepada menuju gerakan-gerakan sholat setelahnya. Nah, maka karena kita itu adalah manusia biasa yang tentunya untuk mencapai khusyuk itu memang sangat susah. Setidaknya gunakan waktu dengan baik ketika niat itu. Ya, resapi ketika niat itu. Nah, ketika niat itu sudah baik ya insya Allah itu akan membantu kita untuk melaksanakan sholat itu dengan baik. Ya, itu saja dari saya Mbak ya. Tetap kita perlu untuk mempelajari supaya kita paham makna-makna sholat. Tapi khusyuk tidak diukur dari bagaimana kita memahami makna sholat itu. Makna bacaan sholat. Terima kasih Ustazah Iza.